Oke, puji Tuhan, hari ini tanggal 8 Maret 2026. Ini adalah minggu kedua, kita masuk minggu kedua di bulan Maret. Puji Tuhan, sampai hari ini diberi kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Di sela-sela kalian menghadapi situasi-situasi ujian di sekolah. Ya. Tessa, sudah selesai ujiannya ya? Sudah, Pak. Berarti besok dan seterusnya apa? Libur atau gimana? Masuk? Kalau besok belum tahu sih, Pak, tapi sepertinya itu pelajaran biasa. Cuman Masuk. nggak efektif. Ya. Kalau Nara mau mulai ujiannya. Oke, kita mulai dengan berdoa. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan siang hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Beri kami hikmat-Mu, beri kami daya tangkap yang baik. Kami serahkan juga cerita yang ada dari awal sampai selesainya semua bisa berjalan dengan baik, normal, tidak ada gangguan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan belajar satu bagian Quran, satu pembahasan. Kalau yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, yang tentang ucapan berbahagia, itu memakan waktu lama, berminggu-minggu. Kan, Tessa belum gabung, sampai Tessa bergabung, kita sudah belajar tentang itu. Bahagialah, bahagialah dari level yang biasa, level sedang sampai level yang paling sulit, tentang ucapan berbahagia. Dan kali ini kita belajar ya seperti merefresh sebentar yaitu dengan tema menjadi dewasa rohani. Nah, mungkin ada di waktu-waktu yang lalu dari topik ini yang sudah pernah kita bahas, sudah pernah saya sampaikan ya kita mengingatkan kembali atau menguatkan kembali. Tapi saya kumpulkan dalam satu judul menjadi dewasa rohani. Sebelumnya untuk interaktif pertama kalian temukan dan ceritakan kebaikan Tuhan secara spesifik dan kamu alami dalam hari-hari ini. Dalam setiap hari kita pasti akan mengalami kebaikan Tuhan. Silakan disampaikan. Dari Tessa dulu boleh. Kalau dari saya mungkin kemarin ya, Pak, waktu tanggal 4 kan saya ulang tahun. Dan di Hmm. situ ya nggak ada yang spesial selain dikasih ucapan dari ibu, dari teman-teman. Intinya kayak ya udah nggak dia nggak ada apa-apa, cuma dapat ucapan aja. Dan saya juga nggak berharap sih kalau misalnya bakal dapat hadiah atau apapun itu. Terus 3 hari kemudian, tepatnya kemarin di tanggal 7, saya tuh ada seminar tentang demokrasi di era digital, tepatnya di sebelah sekolah saya, di gedung sebelah sekolah saya itu ada dari Komisi C DPR daerah, itu dari Partai PDI. Nah, terus kemarin itu yang datang ke situ tuh perwakilan dari setiap organisasi. Jadi di sekolah saya kan ada kurang lebih 20 organisasi ya, Pak. Nah, itu diambil 3 atau 4 anak untuk menghadiri acara tersebut. Karena yang dibutuhkan tuh ada 60 orang, sekitar segitu. Terus awalnya saya nggak mau ikut karena saya juga ada latihan drama di rumah teman saya. Tapi di latihan drama itu tugas saya itu nggak terlalu dibutuhkan karena itu di latihan dramanya masih fokus ke pemerannya dan saya itu bagian musik jadi belum terlalu nggak penting-penting banget kalau datang. Terus akhirnya saya memilih untuk ikut seminar. Saya mengajukan diri ke ketuanya, aku bisa datang. Terus akhirnya saya datang. Memang sebelumnya itu udah dikasih tahu kalau kalau datang tuh nanti bakal dapat makan sama uang 10.000. Terus saya kayak ya udah nggak apa-apa 10.000 juga juga uang bisa buat beli jajan. Terus akhirnya saya datang, saya berangkat. Waktu saya registrasi itu disuruh nulis nama sama eh, alamat, terus tanda tangan, terus habis itu ada tulisan nominal 100.000 gitu, Pak. Terus saya, dapatnya 10.000 atau 100.000. Terus itu saya langsung, apa beneran dapat 100.000 ya gitu loh. Terus akhirnya udah saya duduk, ternyata memang beneran dapat 100.000, Pak. Terus di akhir acara itu kan ada sesi tanya jawab. Terus di akhir acara tuh
MC-nya bilang, apa di sini ada yang ulang tahun di tanggal 7 Maret gitu. Terus saya, aduh, sayang banget saya ultahnya di tanggal 4 Maret kan. Terus bilang lagi, oh kalau nggak ada, kurang lebihnya nggak apa-apa, apa setelah tanggal 7 apa sebelum tanggal 7. Terus ada teman saya yang satu dari organisasi lain laki-laki angkat tangan dan ternyata dia ulang tahunnya juga sama kayak saya tanggal 4. Terus saya awalnya malu ya nggak mau angkat tangan, terus akhirnya saya angkat tangan, saya juga pak tanggal 4 Maret gitu, terus disuruh maju, dikasih uang 100.000. Terus jadi dari seminar itu saya cuma duduk, cuma dengerin, saya dapat 200.000 pulangnya. Biasa, gitu. Dapat hadiah tidak terduga. Ya, ketika Tessa ikut acara dengan anggota DPRD itu adalah pengalaman pertama ya. Tapi nantinya Tessa akan terbiasa kalau satu kali ada undangan dari mereka lagi itu pasti ada uang saku. Nggak mungkin 10.000. 10.000 ya memang itu tetap uang, tapi terlalu kecil. Setiap yang datang itu biasanya dikasih ya minimal 100.000 sudah ukuran di mana-mana. Kalau ada undangan dari anggota DPRD itu sekedar mengganti uang transport dari mereka untuk kita. Ya, tapi puji Tuhan karena Tessa terpilih, Tessa berkat itu dan juga ada karena ulang tahun itu yang kejutan tidak ada di rangkaian acara sebenarnya hanya sekedar icebreaker acara hiburan tapi ya dapat sembako. Puji Tuhan, ya luar biasa terbuka di hari-hari seputar ulang tahun. Nara, ada yang dibagikan? Pak, kebaikan Tuhan kamu alami ada. Bukan, satu saja. Kemarin, acara kemarin. Bisa menang lomba dance. Kenapa? Bisa menang lomba dance. Oh, bisa menang lomba dance. Juara satu lomba dance. Ya. Nara itu berapa hari lalu ikut lomba dance, kemudian menang juara satu. Luar biasa. Adalah kebisaannya, talenta. Oke, puji Tuhan. Sebenarnya ada banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Dalam satu minggu, ada minimal satu atau dua itu kebaikan Tuhan pasti kita alami. Karena kita bertemunya seminggu sekali, cerita satu saja itu sebenarnya sudah luar biasa. Bahkan ya, kalau misalkan kita pertemuan firman Tuhan ini setiap hari, pasti ada saja setiap hari kebaikan bisa kita ceritakan. Nah, Tuhan Yesus begitu baik bagi kita hari demi hari. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pembelajaran firman Tuhan dengan tema menjadi dewasa rohani. Saya buka dengan eh, satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus 13 ayat 11. Firman Tuhan berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kata kanak-kanak itu ya sebenarnya artinya anak-anak. Hanya saja karena Alkitab waktu itu ditulis dengan tahun 70-an, ya, 1974, mereka menggunakan kata anak-anak itu dengan kata kanak-kanak. Sama seperti ada sekolah TK, sebelum SD ada TK. TK itu disebut taman kanak-kanak, bukan taman anak-anak. Mestinya kalau mengikuti mengikuti perkembangan zaman sekarang ya kan kata kanak-kanak jarang digunakan. Dia taman anak. Jadi maksud firman Tuhan ini apa? Ketika kita masih kecil, masih anak-anak, kalian berpikir, berkata-kata seperti anak-anak.
Ketika bertumbuh iman kalian, jadi seorang yang remaja, kalian kan belum dewasa, tapi bertumbuh iman jadi seorang remaja menjelang dewasa. Sifat anak-anak itu ditinggalkan. Mulai belajar untuk jadi seorang bertumbuh dengan seorang anak-anak itu kalau melakukan segala sesuatunya selalu ada dorongan dari orang lain. Contohnya, ketika kalian masih kecil, masih anak-anak, mungkin masih ingat disuapin sama ibu kalian, disuapin makannya dibantu, yang keras dilembutkan dulu. Kemudian mau belajar masih diingatkan, mau tidur pun masih diingatkan dulu, bahkan masih harus dibantu untuk tidur. Mau melakukan apapun masih harus ada yang menuntun. Tapi ketika berangkat beranjak jadi seorang yang dewasa atau bertumbuh menjadi seorang yang remaja, tumbuh untuk nantinya dewasa, kalian melakukan sesuatu dengan tanggung jawab. Seorang yang dewasa itu tahu kalau tidak melakukan sesuatu risikonya apa. Tapi kalau melakukan sesuatu, apa hasil yang didapatkan? Contohnya misalkan makan. Seorang yang dewasa dia akan tahu kalau tidak makan akan lapar, akan jadi sakit, akan terganggu pikirannya, dan kalau tidak makan. Tapi ketika dia makan akan menjadi kenyang, tenaganya kuat, berpikir. Jadi seorang dewasa itu tahu tanpa harus diingatkan, ayo makan dulu, ayo tidur. Kalau tidur pun ketika kalian masih kecil mungkin disuruh tidur susah, sulit, sampai nangis, sampai disuruh-suruh. Tapi ketika sudah beranjak menjadi seorang anak yang bertumbuh dengan baik, tumbuh remaja, tidur jadi sesuatu yang dicari-cari karena kalian banyak aktivitas, apalagi sekolahnya sampai sore. Tidur sesuatu yang dicari-cari, khusus sebagai kebutuhan. Kalau saya nggak tidur akan lelah, akan capek, ngantuk. Tapi kalau tidur bisa pulih kembali tenaga. Sekali lagi berarti seorang yang dewasa, dia melakukan sesuatu dengan tanggung jawab. Demikian juga dalam dewasa rohani, kita akan menjadi seorang yang meninggalkan sifat anak-anak rohani, jadi seorang dewasa secara rohani. Yang pertama, tanda dewasa rohani itu apa saja? Yang pertama, Tessa bacakan Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya, ada kata-kata jangan kelupa memperkatakan. Perkatakan itu apa? Dulu bangsa Israel kalau terima firman Tuhan itu enggak di dalam, enggak di batin. Bacanya itu diucapkan. Terus juga setelah itu direnungkan. Merenungkan itu apa? Mengingat lagi bagian firman Tuhan yang dibaca hari ini itu apa? Diingat lagi, diingat terus supaya tidak lupa. Seperti kalian kalau belajar kan mengingat bagian yang tadi malam saya pelajari. Firman Tuhan juga begitu. Tidak berlalu begitu saja. Supaya apa? Jadi patokan yang dibaca tadi itu menuntun supaya perjalanan kalian itu teratur, terarah. Dan ujungnya akan mengalami keberhasilan. Seorang yang dewasa rohani tandai dengan satu, dia memiliki kehidupan yang tertib dalam pembacaan firman Tuhan saja. Dia akan menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab dia tahu, tanpa membaca firman Tuhan, hidupnya tidak akan terarah. Ya, kalian perlu untuk baca firman Tuhan setiap hari supaya apa? Menuntun kalian, mengarahkan, membuat kalian hidupnya itu menjadi tenang, baik, tertib. Karena ada patokannya firman Tuhan. Kata merenungkan itu seperti sapi yang memamah biak. Jadi sapi tidak, kalau pelajaran IPA, SD kan ada. Salah satu sifatnya adalah memamah biak. Memamah biak itu apa? Dia makan, sudah masuk, dia punya kembali. Sampai benar-benar makanan itu lumer, masuk dalam. Nah, ini contohnya. Sapi itu memamah biak. Ini di mulutnya ada rumput. Dia mengunyah kembali makanan yang sebelumnya ditelan, masuk ke dalam, sampai masuk ke dalam bagian lambung yaitu rumen. Dikunyah terus, dikunyah terus.
Firman Tuhan juga demikian, kita merenungkan, mengingat. Orang kalau apa dituntun oleh firman Tuhan, hidupnya itu tidak sembarangan, hidupnya itu terarah. Sekarang ini ada banyak orang yang melakukan semaunya sendiri. Sekarang sedang viral sebuah berita, eh, sepasang suami istri datang ke rumah makan, dia pesan makanan sebanyak 14 makanan dan minuman. Ditunggu kok lama nggak datang-datang makanannya. Ya, makanannya banyak kan masih disiapkan. Karena nggak sabar, dia datang ke dapurnya, dia marah-marah, dia ambil bagian makanannya. Cuma setelah diambil, nggak dibayar, padahal harganya sampai 500.000. Nah, itu kan semaunya sendiri. Sampai akhirnya dilaporkan polisi, tapi yang punya rumah makan malah yang balik dilaporkan. Itu kan sudah tidak semestinya. Semaunya sendiri. Bahkan ada juga orang karena jengkel membunuh orang lain, melaporkan orang lain, mencuri dan sebagainya. Jadi baca firman Tuhan sebagai bagian itu. Bahkan bukan hanya membaca dan merenungkan, tapi mempelajari. Mempelajari itu apa? Eh, Ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, mungkin di gereja, di persekutuan, ada kalanya kita harus menyelidiki. Apakah firman Tuhan yang disampaikan itu benar-benar, khotbah yang disampaikan itu benar-benar sesuai firman Tuhan, atau cuma sensasi. Sensasi itu apa? Hanya cari sekedar supaya namanya terkenal. Firman Tuhan di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Kita pernah mempelajari ini juga. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang Yahudi di kota Berea, mereka ketika terima khotbah, terima penyampaian firman Tuhan dari seorang eh, pengkhotbah, seorang pembicara atau seorang eh, yang memang dia itu bertugas menyampaikan firman Tuhan. Mereka nggak sekedar dengar, nggak sekedar terima. Mungkin besoknya mereka menyelidiki yang disampaikan benar nggak sesuai kitab suci. Benar nggak? Oh kalau benar, oh ya diterima. Kalau nggak benar ya ditolak. Nggak usah dilakukan, ditinggal saja. Jadi mereka menyelidiki benar-benar apa sesuai dengan demikian. Sekarang di media sosial, di YouTube, banyak orang-orang itu yang menyampaikan firman Tuhan dengan berbagai eh, sensasi, hanya sensasi. Misalkan minyak urapan digunakan untuk mengolesi saluran air yang mampet. Tapi kemudian nggak lama saluran airnya jadi lancar. Kemudian diajarkan pakai minyak. Atau yang sakit diminum minyak jadi sembuh. Kemudian diajarkan. Nah itu kan tidak selamanya hal seperti itu bisa kita menyelidiki. Orang itu menyampaikan hanya sekedar sensasi atau benar sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga yang menyampaikan eh, misalkan melempar jaket, wah nanti orang jadi sembuh, jadi apa sehat lagi atau apapun. Kita selidiki, benar nggak yang dia sampaikan. Kalau memang itu sesuai firman Tuhan ya tidak apa. Kalau ternyata salah, Tuhan yang untuk keunggulan diri sendiri ya. Jadi belajarlah untuk kalian membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, jangan sampai ketinggalan. Seorang yang dewasa rohani tandanya yang pertama tertib baca firman Tuhan. Kata-kata penguatan dari saya, milikilah kehidupan yang tertib dalam perenungan firman Tuhan. Sampai kita merasa tidak bisa hidup tanpa firman. Artinya apa? Eh, Satu kali mungkin ketika kalian lupa baca firman Tuhan, akan ada perasaan gelisah, nggak tenang. Oh iya, aku belum baca firman Tuhan. Itu adalah seorang yang nggak bisa hidup tanpa firman. Jadi merasa ada sesuatu yang kurang. Seperti orang makan, lupa gak sarapan, akhirnya lemes, akhirnya tidak bisa berpikir dengan tenang karena oh belum makan. Dan juga kalau belum baca. Sharing yang pertama, bagian firman Tuhan mana yang menjadi pegangan dalam hidup? Atau boleh dibilang menjadi ayat kesukaanmu. Kalau menurut Nara, mana apa ayat yang jadi pegangan atau ayat kesukaanmu yang kamu tahu?
1 Petrus 5 ayat 7. Apa itu? 1 Petrus 5 ayat 7. Apa isinya? Nah, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. oh ya, serahkan segala kekhawatiranmu sudah Tuhan. Kalau Tessa, apa bagian firman Tuhan jadi pegangan? Kalau saya Matius 11 ayat 28, Mak. Apa? Tentang apa itu? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, puji Tuhan. Kalian punya ayat yang menjadi pegangan kalian. Nah, itu adalah bagian kalian adalah sebut ayat kesukaan. Ada yang berkata itu adalah ayat emas. Semua ayat baik, tapi ada ayat tertentu yang menjadi kekuatan bagi kita pribadi. Tidak apa-apa, itu hal yang baik sekali. Yang kedua, tanda orang yang dewasa rohani itu apa? Kita pelajari dari Markus 1 ayat 35. Nara, bacakan. Diaku belum muncul. Markus 1 ayat 35. Ini juga. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Iya, ini Tuhan Yesus bangun pagi, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Apa maksudnya? Tanda orang yang dewasa rohani yang kedua yaitu dia punya jam doa yang teratur. Anak-anak Tuhan harus punya jam doa yang teratur. Jangan sampai hari ini berdoa, besok tidak, terus kemudian hari berikutnya lupa lagi, seminggu tidak lagi berdoa dan sebagainya. Kita ini harus punya jam doa yang teratur. Jam doa yang teratur artinya apa? Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di masa perjanjian baru. Sekarang ini kan masa perjanjian baru. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus itu tidak berdasarkan tata tertib, tapi berdasarkan komitmen. Komitmen itu apa? Memang tidak ada di Alkitab harus jam berapa, jam berapa. Tapi, kita punya komitmen. Misalkan Tessa, saya komitmen jam ini saya berdoa. Ya jam itu terus berdoanya. Mungkin satu kali terlewatkan, tapi diperbaiki. Kita tidak seperti orang atau teman-teman kita dari iman yang lain. Mereka punya jam doa yang jam sembahyang yang sudah sama, jam itu saja. Dan itu mereka melakukannya dengan tertib, dengan apa? Teratur. Pagi, siang, sore, sampai malam. Ya itu baik. Tapi kita ini tidak berdasarkan tata tertib. Kalau tata tertib, nanti kita jadi terpaksa. Oh, saya harus melakukan jam ini, jam pagi. Tapi kita karena komitmen, kita kerjakan ini karena kita mengasihi Tuhan. Ada komitmen. Nah, berdoa yang dimaksud yaitu kita punya hubungan yang akrab dengan kita menyampaikan isi hati kita pada Tuhan secara pribadi. Apa yang bisa kita lakukan ketika berdoa? Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih saya bisa bangun hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan sudah bisa tidur dengan baik semalaman. Terus baru boleh mengajukan permintaan. Tuhan hari ini saya ulangan, tak tolong supaya bisa mengerjakan. Beri hikmat Tuhan. Dan juga selanjutnya mendoakan orang lain. Mendoakan orang tua, mendoakan siapa teman atau siapa. Ya, ketika berdoa sederhana saja, mengucap syukur, ajukan permintaan dan mendoakan orang lain. Yang bisa kita lakukan. Kita bisa menyampaikan keluh kesah kita pada Tuhan. Curhat sama Tuhan. Tuhan saya disakiti teman saya kemarin. Atau banyak hal yang. Seorang Kristen yang dewasa, yang bertumbuh dalam iman, sebaiknya memiliki jam doa yang teratur. Kalau bisa pagi lebih baik. Tapi kalau bisanya malam, ya tidak apa-apa. Tapi usahakan konsisten. Konsisten itu apa? Teratur terus di jam-jam itu. Tidak belok-belok. Walaupun tidak masalah jam berapapun kita. Kata-kata penguatan dari saya, berdoa merupakan gaya hidup pengikut Kristus.
sama seperti seorang yang harus berpakaian ketika keluar rumah. Orang kalau keluar rumah nggak pakai pakaian kan malu. Sama seperti kalau seorang Kristen nggak pernah berdoa. Itu adalah seorang Kristen yang memalukan. Nggak pernah punya jam doa, semuanya sendiri. Itu seorang yang belum benar-benar hidup dalam Yesus. Yang jadi sharing kedua, menurut kalian jam berapa kamu mau komitmen untuk berdoa secara konsisten? Harus di jam sekitar jam itu. Kalau menurut Tessa, jam berapa sebaiknya kamu mau membuat waktu untuk berdoa? Kalau saya sebelum tidur, Pak, sekitar jam 9 atau enggak jam 10. Sekitar jam 9 atau jam 10. Nah, ternyata bisanya setengah 10 ya, apa? Ternyata kesibukan masih belum selesai. Bisanya satu kali jam setengah 11. Ya tidak apa-apa. Tapi saya mau komitmen pada jam 9 sampai jam 10 ini tidak terlewatkan. Satu kali terlewatkan sedikit seperti saya sampaikan tadi, ya tidak masalah. Tapi di jam-jam itu kamu sedia waktu untuk doa pribadi untuk situasi ini yang dihadapi saat ini. Kalau Nara, jam berapa sebaiknya berdoa? Sebelum tidur jam Sebelum tidur. Sebelum tidur berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah terjadi. Saya sudah sekolah dengan baik, sampai di rumah dengan selamat. Tugas-tugas terselesaikan. Dan berdoa untuk Tuhan. Ini adalah bisa kita lakukan bahwa seorang dewasa rohani ditandai dengan punya jam doa. Kalau orang belum punya jam doa teratur, apa berdoa selain cuma doa makan, doa ke sekolah, nah itu saja ya. Tapi dia belum tumbuh secara iman. Yang ketiga, tanda seorang yang bertumbuh secara iman menjadi dewasa rohani. Tessa, bacakan 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, ada kalimat giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seorang yang bertumbuh dalam iman, dia tidak lagi anak-anak, tumbuh jadi seorang yang dewasa rohani. Dewasa rohani tidak selalu usianya dewasa, tua, enggak. Tapi di usia kalian pun juga bisa menjadi seorang yang dewasa rohani. Apa tandanya? Bersedia melayani Tuhan. Seorang yang dewasa rohani tidak lagi minta dilayani, tapi mau memberi diri untuk melayani pekerjaan. Tidak lagi minta diperhatikan, tapi memperhatikan. Nah, kalau kalian masih kecil, semua kan minta diperhatikan. Atau contohnya ketika kalian masih baru masuk di sekolah, misalkan Nara waktu masih di kelas 7, atau Tessa waktu masih di kelas 10, ketika ikut persekutuan masih belum tahu apa-apa, mungkin masih bisa minta diperhatikan, disalami, didatangi, atau dibantu untuk ikut ibadahnya. Tapi ketika sudah bertumbuh, sudah tahu untuk belajar untuk melayani, oh tahu ini yang harus saya lakukan. Seorang yang bertumbuh dalam Tuhan, dia akan mencari apa yang bisa saya lakukan untuk orang. Ketika melayani Tuhan, tahu oh saya bisanya ini yang saya lakukan. Misalkan bisanya hanya menata kursi, nah itu yang bisa. Bisanya nyanyi, nah itu yang bisa dikerjakan. Usahakan untuk melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya kita belajar mengerti kebutuhan orang lain dan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Yesus. Kata penguatan dari saya, seorang pengikut Kristus tidak hanya melihat kebutuhan diri sendiri, tapi mengerti kebutuhan orang. Belajar untuk melihat kebutuhan orang lain dan kita terlibat dalam pelayanan pekerjaan. Diskusinya, sharing yang ketiga, pelayanan apa yang pernah atau sedang kamu kerjakan? Kalau menurut siapa dulu? Tessa dulu. Pelayanan apa yang pernah atau sedang kamu kerjakan? Kalau saya mungkin waktu ada acara-acara di Rohkris, saya pernah jadi WL waktu Natal sama waktu Paskah. Terus kalau di gereja jadi lektor, Pak. Yang membaca.
bantuan ya. Ya, Misalkan, oh saya enggak mau ya. Kemudian siapa yang baca firman Tuhan? Kalau ditunjuk WL merasa enggak bisa. Nanti enggak akan seterusnya tidak akan bisa terlatih. Belajar, oh saya bisa kok. Nah, apa? Oh kalau baca firman Tuhan gitu aja ya saya bisa. Ya nggak apa, kerjakan dengan sebaiknya. Kalau Nara, bilangan apa yang pernah? Nah, Pernah jadi WL waktu ada kegiatan ibadah di sekolah. oh pernah saya sekolah. Ya mungkin awalnya diledek, gemeteran, nggak ngerti, grogi. Tapi ketika belajar ternyata bisa. Dan itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Tidak apa-apa. Satu kali, mungkin ketika pertama ada kesalahan. Berikutnya memperbaiki. Oh, waktu itu saya salahnya di sini. Berbagi lagi. Sampai kalian bisa jadi seorang yang terampil memuji. Oke. Yang terakhir, tanda orang yang bertumbuh dalam iman atau menjadi dewasa rohani. 1 Timotius 1 ayat 2. Nara, bacakan. 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Iya, ini adalah surat dari Rasul Paulus. Dituliskan kepada Timotius. Ada 1 Timotius, 2 Timotius, artinya berkali-kali Rasul Paulus mengirim surat. Yang suratnya tulis panjang. Rasul Paulus menuliskan pada Timotius, dituliskan anakku yang sah dalam iman. Ini artinya begini, bahwa Rasul Paulus itu tidak punya anak. Dia tidak, kalau ada kata anakku ini bukan berarti anaknya Rasul Paulus secara langsung. Karena Rasul Paulus tidak pernah menikah. Sampai dia meninggal, dia tidak menikah. Berarti kan nggak punya anak. Tapi apa maksudnya? Timotius adalah anak di dalam iman, anak rohaninya, anak binaannya, anak didikan. Dan dia membanggakan kepada semua orang. Karena itu dituliskan, anakku di dalam iman. Dia nggak tulis bahwa ini anak buahku. Nah, ini adalah bawahanku, tidak. Tapi ini adalah aku yang sah dalam iman. Apa artinya? Seorang yang mau bertumbuh dalam iman, dia memiliki pendudukan diri pada pembina yang dipercaya. Rasul Paulus adalah pembina rohaninya Timotius. Timotius diberi motivasi untuk bertumbuh di dalam adalah anak rohani. Pembina rohani itu siapa? Ada seorang menjadi sosok motivasi dan inspirasi bagi umat. Jadi sosok teladan. Pembinaan rohani merupakan salah satu ciri khas dalam kekristenan. Sering dikenal dengan nama pemuritan. Siapa yang membina kita? Pembina rohani siapa? Seorang yang sudah lebih dulu bertumbuh dalam iman dan membimbing orang lain yang masih baru. Satu kali Katesa sudah semakin dewasa dari saat ini, ketika menemukan orang-orang baru yang bertumbuh dalam Tuhan, kamu membimbing dia, itu kamu menjadi pembina. Karena juga begitu, ketika mulai banyak mengerti, memahami firman Tuhan, tahu yang baik, yang salah, tahu bagaimana seharusnya mengerjakan sesuatu. Kemudian ada bertemu anak-anak yang masih baru, masih bertumbuh, yang masih baru, belum tahu bagaimana mengikut Tuhan Yesus dengan benar. Mendukung, menolong, jadi pembinanya bagi dia. Walaupun mungkin secara sederhana, ajari berdoa, ajari baca firman. Kadang-kadang ada loh orang Kristen yang dia tahu, buka Alkitab itu yang bagaimana. Kita menuntun dia, maka kita sedang membina rohani. Seorang yang mau bertumbuh dalam iman, dia harus memiliki pendudukan diri. Ada seorang pembina yang dapat dipercaya. Ada banyak pengajar, ada banyak pengkhotbah, pembicara. Tapi ada satu orang yang dipercaya menjadi pembina rohani. Ini dong. Saya juga punya pembina rohani, tapi dia sudah meninggal. Dan beliau ajarkan pada saya itu menjadi inspirasi saya sampai saat ini. Saya dianggap sebagai anak rohaninya. Malah saya lebih mengenal dia daripada anak-anak. Sebab ketika pembina rohani saya meninggal, meninggalnya sudah lama, tahun 2000. Anak-anaknya masih kecil-kecil, tidak mengenal bapaknya. Yang mengenal saya, jadi saya lebih dekat dengan orang ini, bapak ini pembina rohani saya. Lebih dari itu. Bisa menundukkan diri. Sehingga apa yang beliau ajarkan itu yang saya ikuti sampai.
Contoh di Alkitab tentang pembinaan rohani itu siapa? Misalkan Nabi Elia pada Elisa. Kalau kalian tahu ada Nabi Elia, dia punya anak didik namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini meneruskan pelayanannya Nabi Elia. Juga Rasul Paulus pada Timotius. Rasul Paulus kan lebih tua, tapi dia mencari orang yang meneruskan pelayanannya. Ada Timotius. Ini gambarnya. Yang berjenggot berdiri ini adalah Paulus. Yang nulis duduk ini adalah Timotius. Ajarkan sesuatu. Ada juga Rasul Petrus. Dia punya anak rohani namanya Markus. Yang menulis kitab Markus itu adalah anak bimbingannya Petrus. Dan itu terus dikerjakan sampai saat ini. Seorang hamba Tuhan harus punya anak rohani yang meneruskan, meneladani. Kata-kata motivasi dari saya, seorang yang tunduk pada pembina rohani akan diajar, ditegur, didisiplin, dan didukung sampai menjadi seorang yang diajar bagaimana berjalan sesuai firman Tuhan. Ditegur kalau salah, didisiplin, ayo waktunya baca firman Tuhan. Nah, jangan sampai kelewatan. Kalau orang nggak diingatkan baca firman Tuhan, kadang-kadang dia akan semaunya sendiri, besoknya juga lupa, terus-terusnya nggak dilakukan. Ya memang sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi dalam dirinya ada kerusakan-kerusakan yang tidak juga didukung sampai jadi seorang beriman kuat. Imannya kuat, sudah stabil, baik, bisa membina orang beriman. Sharing terakhir, kita ini kan sudah, kalau Nara sudah 3 tahun, kalau Tessa ya baru 4 bulan ini belajar firman Tuhan Komsel melalui Zoom. Atau juga setiap hari kita punya program atau kebiasaan baca firman Tuhan yang saya beri nama saat teduh. Menurut kalian, apa manfaat kamu mengikuti Komsel atau membuat catatan saat teduh supaya menjadi evaluasi yang baik bagi kita? Kalau menurut Nara, apa manfaatnya Komsel atau saat teduh dikerjakan? Saya ikut Komsel selama ini berapa waktu? Apa menurutmu? Bisa belajar firman Tuhan. Bisa belajar tentang Firman Tuhan. firman Tuhan juga mudah perlu dimasukkan. Wah, ini adalah kesempatan yang baik misalnya seperti ini. Nah, Tuhan, kalau menurut Tessa, apa yang bisa kami dapatkan manfaat? Kalau saya sama Pak, tapi kalau dulu kan saya firman Tuhan paling cuma dari gereja gitu. Tapi sekarang di setiap hari bisa baca Tuhan, bisa dekat lagi dengan Tuhan dari saat teduh yang sebenarnya saya salah dan komsel ini. Ya, Tuhan. Satu itu penting sekali kita baca, kita kerjakan setiap hari. Ya, karena apa? Masa-masa sekarang, masa-masa digital, masa-masa disebut generasi Z, generasi Alpha ini, eh, orang memang banyak dapat firman Tuhan dari media sosial mana-mana. Tapi baca hilang begitu saja. Tapi ketika kalian mencatat, menemukan pesan Tuhan, oh, kalian mendapatkan sesuatu yang baru, yang berbeda. Itu menjadi sesuatu yang baik, yang kuat. Jadi nggak cuma baca, tapi menemukan sesuatu. Dan ini sebenarnya sering dilakukan oleh orang tua kita. Tua kalian, misalkan ditanya, dulu tahun-tahun mereka masih muda, sering melakukan hal seperti ini. Ditulis bahkan di buku catatan. Jadi kita kan nggak perlu pakai buku catatan nanti. Sekarang. Ya, ya. Dan menemukan sesuatu yang baru, tulis di WA. Menemukan setiap hari pesan Tuhan yang terbaik. Oke, itu saja yang jadi pembelajaran ini. Untuk menjadi dewasa rohani satu, memiliki keteraturan baca firman Tuhan, jam doa yang tertib juga, dan juga yang ketiga, kita mulai melayani Tuhan dan bersedia untuk dibenarkan. Lalu Nara berdoa. Sekarang Tessa berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami pada komsel siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami, menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati selanjutnya kami akan
melakukan aktivitas kami masing-masing dan yang Kau sertai kami. Dan dari Komsel hari ini kiranya kami dapat mempelajari apa yang tadi sudah dijelaskan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Nara Desa. Terima kasih Pak.